GCI. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di sini. Kami memuji Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, biar kami juga boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Ada sukacita hari ini? Ya. Ngomong dengan kanan kiri Bapak Ibu ya. Bilang Tuhan mengasihimu. Ya. Ya. Bilang Tuhan sayang banget sama kamu. Iya ya. Ya, tadi seperti lagu pujian tadi, Mas tadi pujian ya, Mas Komisi Lansia tadi. Ya, kita itu Bapak Ibu itu adalah seperti anggur ya, yang tambah lama tambah nikmat ya, tambah baik kualitasnya gitu ya. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Semakin bertambah usia, semakin kenal Tuhan gitu ya. Semakin dalam mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi saudara-saudara seiman, semakin mengasihi keluarga kita ya. Amin Bapak Ibu. Iya, oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan hari ini dengan iman memasuki tahun 2023. Ya, dengan iman memasuki tahun 2023. Hari ini kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua. Yang pertama itu Yosua 6 ayat 1 ya. Bapak Ibu, Oma Opa juga boleh melihat di layar ya. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk ya. Terus Yosua 5 ayat 13 sampai 15 ya. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya kecil, ya, papa saya itu pernah puterin sebuah film gitu ya. Nah, di dalam film itu, nah ini yang minggu lalu sempat 2 minggu yang lalu Pak Tik sempat singgung tentang itu ya. Nah, di dalam film Mandarin yang saya tonton itu dikisahkan tentang seekor monster yang setiap tahunnya itu muncul dan memangsa manusia atau ternak ya. Jadi monster ini tiap akhir tahun tuh keluar dari sarangnya lalu keluar mencari mangsa. Dia memangsa manusia, memangsa hewan-hewan ternak gitu. Setiap tahun seperti itu gitu. Nah, makhluk itu berbentuk seekor cilin ya, namanya cilin ya. Kalau legendanya itu bilang cilin. Jadi dia ini adalah makhluk mitologi Cina gitu ya. Nah, orang-orang memberi nama makhluk ini Nian gitu ya. Nian. Nah, terdengar seperti kata Nian tahun juga gitu ya. Mirip-mirip dengan Nian tahun gitu ya. Nah, menurut kisah legenda tersebut, makhluk ini itu sangat cepat dan ganas ya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa melawannya. Manusia tidak bisa melawannya. Binatang-binatang tidak bisa melawannya. Gitu. Harimau pun juga dimangsa sama binatang ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat
wajahnya itu seperti seekor naga gitu ya. Nah ini memang makhluk mitologi ya, makhluk dongeng gitu. Legenda dari Cina gitu. Nah dalam keputusasaan orang-orang kemudian minta bantuan singa gitu ya. Nah lalu singa itu dikisahkan berhasil melukai si makhluk ini, Nian ini gitu ya. Nah tapi dia kabur lalu dia bersumpah, dia bilang aku akan membalas gitu. Jadi nah kalau Bapak Ibu lihat setiap kali kita rayakan Imlek ya ada tarian singa gitu ya, barongsai gitu ya. Nah itu berdasarkan cerita ini ya. Jadi kisah ini yang mendasari tarian barongsai tersebut gitu. Makhluk ini ditakut-takuti dengan petasan kemudian dikalahkan oleh singa. Nah seperti itu kisahnya. Saya ingat papa saya waktu itu ngomong begini sama saya gitu. Itulah sebabnya kenapa setiap tahun baru orang tuh ngomong kongsi-kongsi gitu ya. Selain memang masuk tahun baru, sebenarnya ucapan kongsi itu artinya apa? Oh selamat, kamu berhasil melewati tahun baru dan tetap hidup. Ya, saya ulangin ya. Orang ngomong itu kongsi itu ada dua pengertian. Satu, selamat masuk tahun baru, ya. Yang kedua, selamat karena kamu tahun baru ini masih tetap hidup, nggak dimangsa oleh makhluk ini. Ya, jadi orang bilang kuoliaunien itu artinya berhasil lewat tahun atau berhasil melewati makhluk ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2023 ini kita sudah masuk bulan kedua bukan gitu ya. Nah, tidak terasa sudah hampir 3 tahun pandemi ini. Saya ingat pertama kali pandemi itu muncul Maret ya di Indonesia ya, Maret 2020. Ya, kenapa saya ingat Maret 2020? Karena kebetulan pas tanggal ditutup lockdown yang pertama itu di seluruh nggak boleh keluar itu tanggal 15 Maret pas anak saya ulang tahun 17 gitu, anak cewek saya itu ulang tahun 17. Jadi saya ingat betul 15 Maret 2020. Banyak orang tuh berusaha gitu ya menggambarkan betapa buruknya kondisi 3 tahun ini gitu ya. Nah, mereka buat gambar-gambar yang berusaha melukiskan betapa menakutkannya 3 tahun terakhir ini. Nah, di Amerika misalnya nih ya. Amerika tuh kan biasa ada hari Halloween gitu ya. Orang pakai pakaian yang serem-serem gitu kayak setan gitu untuk menakut-nakuti. Tapi waktu tahun 2020 orang sampai bilang gini, gak usah rayain Halloween lagi. Karena tahun 2020 itu lebih mengerikan dibandingin Halloween gitu ya. Karena menakutkan sekali tahun 2020 ya. Terus ada yang bilang gini juga, hal yang paling bodoh yang saya beli di tahun 2020 itu adalah agenda dan kalender. Dia bilang gitu ya. Hal yang paling bodoh yang saya beli di tahun 2020 itu adalah agenda atau kalender. Kenapa? Tahun 2020 semua rencana kita buyar bukan? Ya, ada orang yang buka usaha, mau buka usaha di tahun 2020 gagal. Ada yang mau menikah tahun 2020 gagal. Ada yang mau pergi liburan tahun 2020 gagal. Semuanya gagal. Jadi orang bilang, aduh untuk apa beli kalender tahun 2020 ya. Percuma gitu. Nah saya baca juga berita. Selama masa pandemi itu angka perceraian itu meningkat tajam. Ya. Jadi semua hal itu menakutkan di tahun-tahun pandemi ini ya. Nah bahkan nih Bapak Ibu. Majalah Time itu ya, ada majalah terkenal di Amerika tulis tahun 2020 dia tulis dicoret pakai tanda darah gitu ya. Tulisan di bawahnya agak kecil itu tulisnya the worst year ever. Tahun terburuk dalam sepanjang sejarah dia bilang gitu. Ya. Tahun terburuk sepanjang sejarah. Jadi orang-orang menggambarkan 3 tahun belakangan ini sebagai tahun yang sangat menakutkan. Bapak Ibu. Lewat tahun 2020 kita pikir oh sudah agak enak gitu ya. Tapi kita menghadapi gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang yang memakan banyak korban gitu.
Nah, semalam saya lihat di internet, berapa banyak sih sebenarnya yang sudah kena COVID ini? Ada 750 juta orang kena COVID, ibu-ibu, bapak ibu ya. Jadi selama 3 tahun ini ada 750 juta orang kena COVID. Ada 6,8 juta orang meninggal. Saya waktu baca 6,8 juta meninggal. Oh iya. Saya pikir biasa saja gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? 6,8 juta orang itu kalau disamain sama dengan seluruh penduduk kota Surabaya dan seluruh kota Malang Raya. Ya, 6,8 juta orang yang meninggal itu kalau disamain dengan jumlah penduduk itu sama dengan seluruh kota Surabaya, seluruh penduduk Malang Raya yang meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita kena di Jatim, wah seluruh Surabaya, Malang Raya, kota Blitar, Batu, Malang sini semuanya meninggal. Sedemikian banyaknya, sedemikian menakutkannya masa-masa pandemi kita ini, ya. Nah, Jisusin juga udah ngomong selama masa pandemi ini ada 90 orang lansia kita yang meninggal, ya. Nah, waktu saya lihat gini, saya berkata dalam hati saya, wow, kita sebenarnya adalah seperti yang kisah yang pertama tadi ya, adalah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa terburuk pandemi. Benar kan? Ya. Selama 3 tahun belakangan ini ada banyak hal yang menakutkan yang terjadi. Dan kita sebenarnya adalah orang-orang yang berhasil lolos, berhasil bertahan hidup. Sebenarnya kita semua layak mendapatkan kongsi itu ya. Layak mendapatkan ucapan selamat itu. Karena kita berhasil melalui tahun-tahun yang menakutkan itu dengan selamat. Ke depan bagaimana? Jangan tahu. Saya katakan saya nggak tahu. Mengapa saya katakan demikian? Karena baru sebentar kita bernapas lega. Ada perang lagi Rusia Ukraina. Perang ini bukan cuma perang di sana, tapi ternyata menimbulkan krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Kita semua di sini juga merasakan harga-harga naik, harga BBM naik, harga bahan makanan naik, semuanya naik. Ya, belum lagi ada krisis yang terjadi antara Cina dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Taiwan, Jepang dengan Korea Selatan dengan Korea Utara. Semuanya banyak. Nah, belum cukup lagi. IMF itu ngomong tahun 2023 ini bakalan ada resesi. Ya. Sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Saya lihat lagi juga Bapak Ibu, ya. Keadaan sekarang ini tambah sulit. Orang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Ya, belakangan kita juga dengar berita gitu ya. Ada penculikan anak. Ya, kenapa diculik? Organ tubuhnya dijual. Orang menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup di masa-masa yang sulit ini. Kita menghadapi tahun-tahun ke depan yang juga menakutkan, mengkhawatirkan kita semua. Apa Bapak Ibu juga merasakan seperti yang saya rasakan? Ya, saya juga khawatir, saya juga takut. Nah Bapak Ibu, sewaktu saya menggumuli masalah ini, Tuhan mengingatkan saya apa yang Yosua rasakan dan alami di dekat kota Yeriko. Nah kalau Bapak Ibu tahu, Yosua itu kan menggantikan Musa ya, menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, lalu ketika dia menjadi pemimpin, dia kirim 2 orang mata-mata ke kota Yeriko. Nah, waktu kedua pengintai tersebut masuk ke dalam kota Yeriko, mata-matanya ketahuan. Celakanya ketahuan gitu ya. Dan waktu ketahuan, apa yang terjadi?
kota itu langsung ditutup dengan rapat. Ya, mereka nggak mau kecolongan lagi. Mereka tahu bangsa Israel akan menyerang kota tersebut. Jadi kota tersebut langsung ditutup. Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun bisa keluar atau masuk. Yeriko pada saat itu juga merupakan kota yang menakutkan bagi Yosua. Kenapa? Nah, Bapak Ibu ini ya. Jadi ini gambar replikanya ya, kira-kira seperti ini. Kota Yeriko itu punya 2 lapis tembok katanya. Ya, menurut para ahli, dia punya 2 lapis tembok yang besar dan tinggi. Nah, ini penemuan arkeologinya. Ini bekasnya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, itu orangnya, ya. Nah, orangnya sekecil itu dasar dari temboknya. Penggalian arkeologi. Jadi kota Yeriko itu adalah kota yang dengan tembok yang besar, dan Yosua 6 ayat 2 katakan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Saya membayangkan Yosua, saya membayangkan apa yang dia rasakan waktu itu ya. Dia takut, dia galau, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dalam kegalauannya dia keluar malam-malam, keluar gitu ya. Dia keluar. Dia melihat kota Yeriko di kejauhan situ. Dia melihat sebuah kota yang begitu besar dengan tembok yang begitu tinggi. Lalu dia galau gitu, dia sendirian datang di tempat itu. Dia melihat kota yang menakutkan itu. Nah, Yosua gentar Bapak Ibu. Ya. Yosua takut. Kegentaran yang sama yang kita rasakan bukan? Ketika kita menyongsong masa depan, menyongsong tahun ini, kita juga takut, kita gentar. Nah, tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri, ya. Tuhan menemui Yosua, ya. Jadi ketika Yosua malam itu berdiri seorang diri di situ, dia galau, ya, dia takut, dia khawatir, Tuhan mendatangi Yosua malam hari itu. Yosua 5 ayat 13 ini katakan, Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus, ya, di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Nah, Bapak Ibu, ini laki-laki ini sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena di ayat 14-nya dikatakan begini, Yosua sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya gitu ya. Jadi malaikat Tuhan itu tidak menerima penyembahan dari manusia. Ya, ketika manusia menyembahnya langsung menghindar, malaikat Tuhan menghindar. Tapi ini pria ini, laki-laki ini menerima sembahan Yosua gitu ya. Jadi para ahli Alkitab berkata, para penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya. Para penafsir mengatakan pedang yang terhunus itu menyiratkan bahwa laki-laki tersebut, utusan tersebut sedang kondisi siap berperang, siap menolong. Nah Bapak Ibu, apa yang mau Tuhan katakan yang bisa kita pelajari dari bagian ini, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, ya. Yang pertama yang bisa kita pelajari, biarkan Tuhan yang memimpin. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Waktu Yosua ngomong, kawankah engkau atau lawan, sebenarnya ayat ini berkata begini Bapak Ibu, ya. Apakah engkau itu untuk kami atau untuk musuh kami? Ya, saya ulangi ya. Waktu Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Itu sebenarnya dalam bahasa aslinya ngomong begini. Kamu itu, utusan itu datang untuk kami atau untuk lawan kami. Gitu. Dia berkata demikian. Ya. Nah, namun pria itu mengaku bilang, bukan. Dia bilang, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada Yosua dan kepada kita semua, hidup ke depan ini
memang menakutkan. Ya. Hidup ke depan ini memang mengkhawatirkan kita. Tapi hidup ini bukanlah tentang kita atau tentang masalah kita, tapi tentang Tuhan. Ya, waktu Yosua tanya, untuk aku, untuk kami atau untuk orang lain? Tapi panglima bala tentara, bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Tuhan mau ngomong kepada kita semua, ya. Hidup ini bukan tentang kita, Bapak Ibu. Bukan tentang masalah kita, tapi tentang Tuhan. Kalau hidup kita ini tentang Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin. Ya. Biarkan Tuhan yang memimpin. Kita tidak seharusnya memperlakukan Tuhan itu seperti jin, gitu ya. Jin. Oh, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dan kita berharap Tuhan mengabulkannya. Enggak, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti itu. Tapi biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua yang kita bisa pelajari, carilah kehendak Tuhan. Carilah kehendaknya. Ya. Bapak Ibu, sewaktu Yosua menyadari bahwa laki-laki yang berdiri di hadapannya itu adalah Tuhan sendiri. Dia sujud menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua sadar, Bapak Ibu, bahwa yang ada di hadapannya ini adalah Tuhan sendiri. Yosua sadar dan kemudian meminta petunjuk kepada Tuhan bagaimana harus menghadapi masalah besar di hadapannya itu. Dia merendahkan diri, ya. Dia merendahkan diri dan meminta petunjuk Tuhan. Ya. Itu juga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita bukan hanya sekedar membiarkan Tuhan memimpin, tapi carilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, gitu. Bapak Ibu, saya berulang kali mendengar kesaksian orang gitu ya. Banyak orang yang bersaksi, banyak juga hamba Tuhan yang bersaksi. Selama masa pandemi itu penghasilan gak ada, ya, pekerjaan gak ada gitu. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Saya mendengar kesaksian banyak yang bersaksi bahwa oh Tuhan tiba-tiba kasih hikmat. Tuhan tiba-tiba kasih ide, oh jualan ini, ya, jualan ini. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang bersaksi bahwa ketika masa pandemi ini tiba-tiba ada pekerjaan yang lain yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ketika kita mencari kehendak Tuhan, di saat itulah Tuhan akan memberikan petunjuknya kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi tahun yang mengerikan ini? Yang pertama tadi, biarkan Tuhan memimpin. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah yang ketiga, ya, di perikop ini Yosua diminta Tuhan untuk menanggalkan kasutnya. Ya, dia katakan, oh tanggalkan kasutmu dari kakimu, tanggalkan sepatumu ya, sendalmu gitu ya, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Nah Bapak Ibu, sebenarnya para penafsir ngomong, oh ini itu Yosua disuruh buka sepatunya seperti orang kalau mau pergi sembahyang gitu ya. Oh harus buka sepatu. Menghargai, menghormati kekudusan Tuhan gitu ya. Nah tapi ada juga yang berkata begini. Yosua disuruh Tuhan membuka sepatunya. Itu supaya dia boleh datang mendekat Bapak Ibu. Ya, tindakan itu mengatakan bahwa oh hayo datang sini mendekat kepada aku. Tuhan menginginkan kita semua untuk meninggalkan segala dosa dan perbuatan kita yang jahat. Lalu datang menghampiri Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang ketika diajak datang ibadah ngomong, waduh kayak itu seperti beban gitu ya. Kayak itu kewajiban bagi dirinya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh kita datang beribadah, sebenarnya itu adalah undangan Tuhan
supaya kita datang mendekat. Sewaktu Yosua mendekat datang kepada Tuhan, ya, Tuhan lalu memberitahukan dia, aku akan menyerahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah. Ya. Jadi ketika Yosua datang merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan, dan dia menaati perintah Tuhan itu, Tuhan ngomong sama dia, aku akan menyerahkan Yeriko dan raja serta pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita juga datang kepada Tuhan, ya, kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan ngomong begini, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahun depan takut, menyeramkan, menakutkan, benar. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, ketika kita datang kepada Dia, merendahkan diri kita, mencari kehendak Tuhan, maka Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji akan menyertai Bapak Ibu sampai ke akhir zaman. Kita lakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Biarkan Tuhan memimpin. Carilah kehendak Tuhan. Hargai dan hormati kekudusan Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita melewati tahun ini Bapak Ibu. Ya. Kita akan berhasil melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Ya. Mari kita masuk dalam sikap doa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hidup kita masing-masing dan merefleksikan hidup kita di tahun yang lalu. Yang pertama Bapak Ibu, apakah selama ini kita sudah mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Apakah kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita? Hal-hal apa yang selama ini menghalangi kita untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Apakah karena ego kita? Apakah karena kemampuan kita? Yang kedua Bapak Ibu, apakah kita sudah merendahkan diri kita dan mencari kehendak-Nya di dalam hidup kita? Hal-hal apa yang selama ini menghalangi kita untuk merendahkan diri, mencari kehendak-Nya? Yang ketiga Bapak Ibu, apakah kita menghargai dan menghormati Tuhan dengan cara menjaga kekudusan hidup kita? Apakah kita mengerti bahwa perintah Tuhan itu supaya menjaga kekudusan hidup kita itu adalah supaya kita boleh mendekat kepada Tuhan? Apakah kita mengerti bahwa panggilan Tuhan untuk kita beribadah dan merenungkan firman Tuhan sesungguhnya adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Tahun yang akan datang ini, tahun ini adalah tahun yang sama menakutkannya, sama mengkhawatirkannya bagi kita semua. Sama menakutkannya seperti ketika Yosua memandang ke depan, memandang kota Yeriko. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan semua hal itu, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita melewati masa-masa sulit tersebut. Berdoalah di hadapan Tuhan, meminta Tuhan menolong kita, menyertai kita di tahun 2023 ini.
Bapa di surga, kami tenang karena kami mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Seperti Engkau sudah menolong Yosua mengatasi segala pergumulannya, kami yakin Tuhan, Engkau pun juga akan menolong kami melewati masa-masa sulit seperti ini. Asalkan kami mau datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri ke hadapan-Mu dan menaati perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, mungkin di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, pergumulan dalam keluarga. Usia-usia seperti Bapak Ibu di tempat ini adalah usia yang seharusnya menikmati masa-masa pensiun. Tapi mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang mengalami masa-masa sulit kami dengan anak-anak kami, dengan menantu kami, dengan pasangan kami yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, Engkau yang melihat setiap pergumulan kami. Tuhan, berkatilah setiap Bapak Ibu, Opa Oma yang datang pada hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus tinggal dalam hati kami, supaya kami mencari Tuhan, merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan pada